Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Gak Penting Cara Buang Hajat yang Membatalkan Ibadah Puasa. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Sekarang kan mumpung lagi bulan puasa juga nih, mungkin teman-teman muslim juga banyak yang nggak tahu ini ya. Ini dari NU Online, fikih puasa, hati-hati, 3 cara buang hajat ini membatalkan puasa. Ini teman-teman yang mungkin lagi makan, berhenti dulu atau di skip bagian ini ya. Salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah masuknya benda sekalipun hanya sedikit ke bagian yang disebut jauh dalam kurung rongga dalam yang dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang mengetahui hukumnya dan tidak terpaksa. Membuang hajat tidak akan libur sehari pun sedang puasa. Mengingat buang hajat tidak akan libur sekalipun sedang puasa, tidak makan dan minum, dan ada 3 hal yang tampak sepele. Ini tampaknya sepele nih teman-teman ya, hal sepele berkaitan dengan buang hajat yang perlu menjadi perhatian. Jadi buat orang-orang sepele, tapi buat Allah SWT ini hal besar teman-teman ya. Sebuah hal yang penting banget buat Allah SWT, karena Allah SWT sangat memperhatikan ini. Ibadahnya diterima apa enggak ini tergantung dari buang hajatnya benar apa enggak gitu ya. Sebab jika tidak bisa-bisa puasa akan batal tuh. Berikut 3 kasus yang oleh ulama dianjurkan untuk diperhatikan. Gini guys ya, kita tahu Tuhan itu adalah sesuatu yang dia itu saya sering sampaikan, Tuhan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan mau tidak mau. Jadi tidak ada mampu tidak mampu. Jadi jadi Tamparagi ini sedang merendahkan atau sedang degradasi Tuhan Islam ya, dalam Islam. Jadi Tuhan dalam Islam itu seakan-akan seperti dibuat kok sebegitu kok sebegitu mementingkan hal yang remeh gitu, ngerti nggak maksudnya? Jadi kita lihat bahwa Tuhan dalam Islam itu Tuhan yang super power, yang maha kuasa, yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan mampu tidak mampu, tapi hanya mau tidak mau. Jadi ketika dia menerapkan suatu peraturan, ya, tentu dia akan ketat dalam hal itu. Ini tidak ada ruang bagi kita tuh untuk 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 melakukan pelanggaran karena dia memberikan detail peraturannya. Ngerti ya? Detail. Jadi tidak ada peraturan yang mengambang dalam Islam, semua detail. Bahkan sampai ke dalam hal buang air besar pun itu diatur gitu. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur semuanya sehingga kita tahu apa yang membatalkan puasa, termasuk dalam hal buang hajat gitu kan. Jadi ini beda dengan Tuhan yang Tamparagi. Saya kembalikan ke Tamparagi karena memang dia kan telah merendahkan atau menegasi Tuhan dalam Islam. Jadi kalau Tuhan Tamparagi itu bukan hubungannya mau tidak mau lagi, tapi mampu tidak mampu. Contoh, kita bayangkan ya, dalam di Alkitab itu dulu itu kan Tuhan itu kan mengampuni dosa hanya dengan manusia mempersembahkan korban bakaran. Jadi Tuhan tuh mampu, dia selalu akan mampu mengampuni dosa karena bagi dia hal itu adalah hal yang enteng gitu. Karena dia adalah Tuhan yang harusnya maha mampu gitu kan, maha kuasa. Gampang sekali bagi dia melakukan apapun itu, termasuk salah satunya mengampuni dosa. Cuman dia ingin agar manusia ini berusaha. Ya, sebagai ciptaan tuh manusia itu berusaha. Jangan seenaknya saja gitu. Dikasihlah aturan. Jadi kalau mau diampuni dosa di Alkitab itu adalah mempersembahkan korban bakaran gitu. Nah, ini juga sepertinya kan kata sepele. Karena kan kita kan memang masak tiap hari gitu kan. Memang kita masak tiap hari untuk makan. Jadi mempersembahkan korban bakaran itu adalah bukan suatu hal yang rumit, yang ribet. Ya. Mempersembahkan korban bakaran. Ya, ketika Anda merasa berdosa, Anda mempersembahkan korban bakaran untuk minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni. Nah, karena Tuhan memang mampu itu kan. Nah, ini Tuhan tuh mau mengampuni dengan syarat itu. Persembahkanlah korban bakaran kepada Tuhan. Makanya tradisi di Alkitab itu adalah disebutkan seperti itu, mempersembahkan korban bakaran untuk mengampuni dosa. Tiba-tiba Tuhan yang mampu mengampuni dosa ini dengan termin mau ini berubah menjadi Tuhan di perjanjian baru
Tuhan yang jadi tidak mampu lagi ngampuni dosa. Jadi terminnya bukan lagi mau tidak mau, tapi mampu tidak mampu. Sehingga jadi dengan ketidakmampuannya, karena alasannya kayak gini kan, alasan dogma Teparagi ini kan, kenapa Yesus disalib, untuk nebus dosa manusia? Kenapa harus Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang tidak punya dosa. Kan Tuhan tidak punya dosa. Yang punya dosa kan makhluk gitu kan. Nah, sampai mereka meyakini bahwa hewan dan tumbuhan pun berdosa gitu. Aneh sekali, guys, ya kan? Kalau kita Islam lebih masuk akal. Yang berdosa itu hanya jin dan manusia. Malaikat, tumbuhan, hewan tidak berdosa. Karena malaikat, tumbuhan, dan hewan itu diciptakan tanpa akal. Ya, beda dengan manusia dengan jin pakai akal. Buktinya apa? Malaikat itu diprogram untuk hanya patuh pada Tuhan. Tidak pernah kita dengar ada ceritanya malaikat yang dalam kitab suci itu malaikat yang dalam kitab suci yang maksudnya kita yang asli ya. Kita kalau ada misalnya tulisan yang mengatakan malaikat tuh nyimpang, itu kita yakini tidak asli. Yang asli itu ya cuma di Quran lah kita yakini keasliannya 100% gitu ya. Malaikat itu tidak pernah melakukan hal-hal yang menyimpang. Dia hanya diciptakan seperti sebuah robot yang taat dan patuh dengan Tuhan. Tidak pernah melakukan hal menyimpang. Kerjanya hanya muji Tuhan saja. Nah, hewan dan Tuhan adalah makhluk yang diciptakan tanpa akal. Buktinya hewan tidak pada akal ya. Saya sering melihat, sekali lagi ya, ada hewan anjing itu di tepi jalan. Saya berangkat kerja ya, itu hampir berapa kali tiap pagi itu saya berangkat kerja tuh melihat anjing sedang kawin di tepi jalan. Lewat ramai-ramai gitu kan, dia santai saja tuh ya, kawin di tepi jalan. Ada mereka itu juga. Kita manusia jangan kawin di tepi jalan. Kawin dalam artian Anda tahu lah ya, kawin itu melakukan hubungan itu intim di tepi jalan. Kita sembunyi-sembunyi kita masih adalah sama lu gitu. Itulah betapa manusia itu punya akal yang tinggi gitu kan. Nah, jadi tumbuhan juga, Anda bayangkan tumbuhan itu, coba lihat, dia tumbuh sembarangan. Kalau Anda misalnya punya rumah yang sedikit saja tidak terawat, itu akan tumbuh tumbuhan di situ. Entah di lantainya, entah dindingnya gitu kan. Jadi ini memang betul-betul memang Tuhan ciptakan tanpa akal. Tapi sesuatu yang tidak ada akalnya kok bisa berdosa gitu loh. Karena kan dosa itu timbulkan oleh niat. Niat ya. Kalau kita berniat berniat dengan sengaja dosa. Kalau kita nggak sengaja nggak dosa. Apalagi kalau nggak tahu. Tapi masalahnya adalah jangan juga kita tuh jadi orang nggak mau tahu gitu. Itu juga dosa. Kenapa? Karena kita kan dikasih akal, jadi akalnya harus digunakan. Jadi kita tuh harus tahu. Sama kayak misalnya gini, Anda mau main bola misalnya kan, atau ya ikut pertandingan bola, Anda nggak bisa nggak mau tahu, nggak bisa. Jadi Anda tuh harus pelajari pertandingan. Apa yang membuat gol itu dianulir? Apa yang membuat Anda tuh offset? Apa yang membuat bola itu keluar, dihitung sebagai bola keluar lapangan? Apa yang dilakukan? Jadi semua itu harus dipelajari. Jadi nggak bisa nggak mau tahu. Sama kayak dalam kehidupan. Kita kalau mau ikut dalam ini kan kita lihat hidup ini permainan, kompetisi untuk manusia mencapai surga atau neraka. Karena ujungnya adalah reward dan punishment. Reward namanya hadiah surga, punishment hukuman nama neraka. Itu sudah satu hal yang, jadi kalau kita lihat dunia ini sebenarnya adalah permainan yang Tuhan ciptakan untuk menguji kita. Apakah kita tuh akan dikasih hadiah atau hukuman gitu. Jadi kita tuh, ini Tuhan tuh bukan jangan Anda bilang Tuhan itu adalah justru kan yang bikin sesuatu tuh bergerak kan permainan. Jadi kita bayangkan ya, orang banyak yang punya hobi permainan, entah bola, entah basket, entah permainan apapun itu memang adalah suatu hal menyenangkan permainan itu gitu loh. Dan Tuhan menciptakan itu di dunia, meng-create itu, membuat kita tuh kompetisi satu sama lain untuk saling berlomba memenangkan pertandingan, dan itu adalah dengan cara positif. Itu mengikuti peraturannya, termasuk dalam hal berbuat baik dan menghindari hal-hal yang jahat. Inilah suatu yang ini, kalau kita mengerti akan esensi hidup adalah suatu permainan,
yang Tuhan inginkan kita untuk kompetisi dalamnya, kita akan sangat menyenangi hidup ini gitu loh. Menyenangi dalam artian bukan kita ingin selamanya hidup, dan satu, kita anggap hidup ini adalah sama seperti Anda tuh bertanding gitu. Bertanding bola kah, atau bertanding apa itu, game lah gitu kan. Kan game juga ada kompetisi. Game online ya. Salah satu lain itu bersaing untuk mendapatkan hadiah tertinggi, entah koin atau segala macam gitu kan. Nah, ini adalah di di dipastikan sebagai yang namanya surga dan neraka, guys. Jadi sekali lagi, jadi Tuhan yang tadi, kembali ke yang tadi ya. Jadi Tuhan itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi berhubungan dengan hanya mau tidak mau, tapi juga mampu tidak mampu. Jadi Tuhan itu butuh harus dirinya yang dikorbankan, karena dirinya tidak ada dosa, sehingga bisa mengampuni dosa manusia seluruhnya gitu. Ya. Jadi kita cukup, jadi salahnya dipermudah. Jadi kita tuh hanya cukup mudah percaya, nggak perlu lagi mempersembahkan korban, karena itu sudah diganti dengan dirinya. Nah, ini artinya kan adalah Tuhan itu menjadi tidak mampu lagi mengampuni dosa gitu. Ya. Jadi ini adalah usaha Tuhan. Ingat ya, ketika Tuhan menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, itu adalah usaha Tuhan. Kok kita lihat Tuhan tuh perlu usaha gitu loh. Ya. Orang yang sesuatu yang harusnya hanya diam di sana, masa itu kalau diam, bukan dia tuh tidak bisa kemana-mana, masa itu dia tidak perlu ngapa-ngapain gitu, guys. Ya, makanya Anda lihatlah, kenapa dia menciptakan segalanya ini, alam semesta, ya kan, ada malaikat, ada manusia. Itu adalah instrumen, tools dia untuk untuk mengaplikasikan apapun keinginannya. Contoh, ketika dia mau kita nih tahu semua kemauannya, dia tinggal ciptakan nabi dan utus nabi gitu kan, untuk menyampaikan informasi tentang apapun yang dia inginkan gitu, peraturan yang dia inginkan kita untuk menjalankannya. Dia tidak perlu repot untuk datang ke kita, nggak perlu repot dia untuk datang dia ke kita satu. Dia cukup wakilkan melalui nabinya gitu kan. Itu bukti bahwa dia tuh maha kuasa, dia tuh mampu gitu kan. Itu bagi dia hal yang gampang bagi dia. Juga misalnya intinya adalah Tuhan adalah sesuatu hal yang tidak perlu ibaratnya dia tuh tidak ada hubungan dengan mampu tidak mampu. Nah, ini yang lebih aneh gitu kan. Kok bisa yang awalnya Tuhan itu mampu ngampuni dosa, ya, dia sebenarnya mampu ngampuni dosa kita tanpa kita tuh mempersembahkan korban bakaran pada zaman dahulu. Mampu dia. Ya. Jadi itu adalah salah bagi kita, bukan bagi dia. Sama misalnya bos. Bos tuh mampu gaji kita, mampu dia gaji kita. Ya. Tapi kita dikasih syarat, kalau kamu mau digaji ya kamu kerja gitu. Bukan, jadi maksudnya itu bosnya ini adalah kayak pembantu, ya, pembantu itu dia kalau mau digaji ya dia harus kerja, dia harus bersihkan rumah bos misalnya. Jadi atau gini lah, bukan gitu ya, kayak termnya kayak misalnya saya seorang ayah misalnya, saya mampu ngasih anak saya uang gitu kan, tapi saya akan kasih dia hadiah dengan mengatakan bahwa kalau kamu cukup rajin belajar deh, ranking 1, kamu kerjakan perintah ayah nih, kamu rajin belajar ranking 1, nanti ayah berikan sepeda misalnya, atau video game misalnya gitu kan. Nah, ini kita mampu, memang kita kasih syarat adalah agar dia ini berusaha, ya, biar ada keadilan. Jadi tiap anak itu akan kompetisi gitu kan, satu sama lain. Jadi nggak dikasih gratis gitu, guys. Jadi ada yang kita kasih gratis, ada yang kita kasih dengan usaha gitu. Kalau ketika gitu nanti kan hidup ini kan jadi tidak ada artinya. Jadi sama kayak Anda bayangkan ya. Anda bayangkan misalnya suatu pertandingan bola misalnya. Saya sering analogi dengan pertandingan bola ya. Misalnya
Anda bayangkan peraturan coba Anda bayangkan orang main bola disuruh masuk lapangan tapi tidak ngapa-ngapain, kan nggak enak. Kan harus dibuat peraturan. Kalau menang harus minimal selisih 1 gol. Ya. Kalau mau menang. Misalnya menang dapat 3 poin, imbang 1 poin. Kan dikasih peraturan. Nggak boleh begini. Coba Anda bayangkan pertandingan bola tuh tanpa ada pemain itu masuk lapangan nggak ngapain. Enak nggak kira-kira? Yang nonton nggak nikmati, yang main pun nggak nikmati. Karena datang ke tengah lapangan cuman diam saja duduk-duduk gitu. Ini nggak asik gitu. Tapi ketika mereka saling adu fisik, saling oper bola, berusaha cetak gol, ya kan, kerjasama tim, berkeringat-keringat, berlari sana kemari, yang nonton senang, yang main pun senang. Jadi usaha itu karena apalagi ada hadiahnya gitu guys. Main saja sudah senang, apalagi ada hadiahnya. Sama kayak di dunia begitu. Ya. Kita dikasih aturan untuk kita kerjakan, ya, dan ini adalah kompetisi antara kita dengan satu yang lain. Siapa yang dapat hadiah terbesar, yang surga tertinggi gitu kan. Nah, itu sangat menyenangkan kalau kita percaya. Ingat, kalau kita percaya. Ya. Tapi kalau kita tidak percaya, sama kayak orang yang yang percaya bahwa yang masa itu percaya itu adalah yang mengerti indahnya, contoh kayak main bola tuh mengerti kesenangan main bola, ngerti dia. Kalau dia nggak ngerti, ya bagi dia ngapain sih capek-capek lari ngejar-ngejar bola gitu kan, nyetak gol, dia tidak menikmati. Tapi yang beriman akan menikmati permainan ini, akan menikmati, karena mereka tahu bahwa ini adalah jalan untuk mendapatkan hadiah gitu. Jadi di dunia ini kan semuanya kan kita tuh butuh usaha untuk mendapatkan sesuatu. Anda mau duit ya kerja. Anda mau jadi ada tantangan di situ, ada semangat di situ. Contoh Anda bayangkan, coba Anda bayangkan ya, orang yang hidupnya, saya pernah nganggur berapa tahun, saya pernah. Tapi saya tuh tidak pernah bisa menikmati itu dalam hal sepenuhnya, karena saya merasa kadang-kadang lihat orang lagi pergi kerja pagi-pagi itu saya merasa kadang-kadang iri. Aduh, enak juga kalau kita bisa bekerja. Melihat dia tuh semangatnya pagi itu kan, saya merasa nggak berguna di rumah. Ngapain saya diam-diam begini gitu kan? Jadi sama kayak orang yang main bola tadi. Kalau Anda melihat orang main bola, Anda sekarang pengen ini main bola ikut-ikutan gitu. Jadi itu sebenarnya adalah suatu hal yang menyenangkan untuk kita. Dan lagian ini memang sudah dibuat dibuat oleh Tuhan. Jadi kita sesuatu hal yang kalau main bola kan kita bisa milih, nggak main nggak bisa. Tapi ini adalah kehidupan yang sudah ditentukan bahwa kita harus begini. Tuhan tuh sudah bikin aturan gitu kan. Ya kita tinggal ikutin gitu loh. Jadi kita nggak bisa lari dari permainan ini, nggak bisa. Ibaratnya Anda tuh sudah ditempatkan di lapangan bola, ya. Ini Anda tuh harus menikmati permainan, nggak bisa lagi, harus menikmati. Sebagai orang beriman, Anda harus menikmati permainan ini, gitu. Nggak bisa Anda berkata, saya nggak mau ikut pertandingan, nggak bisa. Kamu sudah diciptakan untuk bermain di dunia ini, gitu kan, oleh Tuhan, gitu. Jadi, dan Tuhan sudah ngasih aturan, dan itu adalah suatu hal yang logis. Anda bayangkan betapa detailnya peraturan dalam. Semakin detail peraturan pertandingan itu akan semakin menyenangkan, ya. Anda bayangkan kayak contoh sepak bola kampung dengan sepak bola internasional. Di kampung itu sangat tidak menyenangkan. Dalam artian permainan menyenangkan, tapi pelanggaran yang dilakukan itu membuat kita tidak menyenangkan. Ada peluang kaki patah gitu kan. Dalam artian lebih gampang mematahkan kaki di tarkam ya dibandingkan di internasional. Jadi lebih gampang untuk tawuran di sepak bola kampung dibandingkan dengan internasional. Jadi peraturannya sangat longgar. Tarkam itu loh. Jadi di banyak terjadi ketidakadilan di tarkam sepak bola kampung gitu kan. Tapi kalau di internasional itu tingkat keadilan itu sangat tinggi karena semuanya itu betul-betul didetailkan peraturannya. Nah, jadi semuanya akan merasa ada keadilan di situ, ada ada semacam karena adil kan menjadi menyenangkan. Karena semuanya merasa puas karena
tidak ada kecurangan. Jadi suatu pertandingan tuh kalau adil ya, dan itu parameternya jelas, karena aturannya jelas gitu kan, sampai detail, itu akan orang tuh semuanya akan terakomodasi kepuasannya, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi, tidak ada yang merasa tidak adil, tidak ada. Beda dengan sepak bola kampung misalnya, yang itu kita banyak sekali bisa berunturan persepsi gitu kan dalam banyak masalah, karena memang peraturannya longgar gitu, nggak jelas bagaimana dihitung sebagai pelanggaran kartu kuning, kartu merah, nggak jelas gitu ya kan, karena ini sepak bola kampung gitu kan. Bahkan tidak ada hakim garisnya tidak bersertifikat atau hakim, jadi dan juga wasitnya, dan juga pelanggaran itu enteng. Jadi bahkan wasitnya kadang-kadang bisa dipukul gitu guys, betul-betul jauh dari kata kontrol sepak bola kampung itu gitu. Hanya yang kontrol tuh hanya diri kita, hati nurani kita saja gitu. Tapi kan kalau pertandingan nasional itu adalah semua itu dikontrol melalui sistem gitu, sistemnya jelas gitu kan. Intinya adalah bahkan dikontrol juga dengan uang, dalam artian ada semacam tali ngikat mereka, sehingga mereka tuh tidak bisa macam-macam dengan melanggar peraturan gitu guys. Nah, karena ada sanksinya, bahkan pelanggaran tuh sampai hukumannya itu kadang denda gitu kan. Jadi ini betul-betul ini sangat detail, jadi sangat menyenangkan gitu guys. Karena di situ ada keadilan, dan keadilan itu menciptakan kepuasan gitu kan. Nah, jadi sekali lagi intinya hidup adalah permainan seperti itu gitu kan. Nah, jadi kembali ke buang hajat tadi. Jadi kita tuh jadi tahu, kita tuh harus ngapain gitu. Kan tinggal menghindari saja gitu kan. Nggak susah gitu. Karena gini, lebih enak jadi orang tahu dibandingkan nggak tahu. Jadi Anda tuh tidak ada lagi keraguan. Hidup tuh kan paling malas tuh ya adanya keraguan. Contoh, misalnya kalau kita bekerja nih. Anggaplah ini kita alihkan ke pekerjaan. Dunia ini kayak pekerjaan gitu. Jadi Tuhan kasih kita kerjaan, di mana nanti kita tuh dikasih hadiah namanya surga, atau hukuman namanya neraka. Jadi kita tuh kayak bekerja. Saya paling malas awal bekerja tuh guys, ketika kita baru masuk tempat kerja baru, nggak tahu apa-apa. Paling malas saya nggak tahu apa yang bos senangi, apa yang bos tidak senangi, apa yang bikin bos marah, apa yang bikin bos nggak marah. Saya nggak apa yang mau saya kerjakan, saya tidak paham. Tapi kayak saya tahu detailnya, sering bilang waktu. Kayak saat ini saya udah kerja di tempat baru ini 3 bulan. Saya udah mulai tahu, udah mulai paham. Jadi sangat sedikit bos marahin saya dibanding awal dulu, karena saya sudah mulai paham cara kerjanya itu. Detailnya itu saya mulai paham. Sehingga akan timbul rasa nyaman bekerja. Tiap hari saya tidak lagi diliputi kekhawatiran. Ya. Ketika kepuasan saya makin tinggi kerja saya. Kenapa? Saya tuh tahu harus melangkah kemana. Semuanya detail. Ya, misalnya contoh kayak saya ngerti nih bahwa kita harus begini begitu gitu kan. Jadi kita jangan begini, jangan begitu. Kita tahu detailnya jelas gitu. Sampai ke hal-hal kecil. Misalnya kayak Anda paham lah kalau dia kerja tuh kan, kita tuh bukan hanya berhubungan dengan ada peraturan tulis dengan tidak tulis. Jadi ada peraturan yang disepakati dalam bentuk tulisan, ada juga yang tidak. Jadi contohnya kemauan bos, kemauan atau atasan, kemauan teman, kemampuan pimpinan, itu kan tidak tertulis. Nah, kita bisa nalar kita bermain di situ, itu sangat menyenangkan sekali. Ya, ibaratnya meskipun tidak tulis, tapi itu adalah suatu yang detail gitu. Detailnya dalam bentuk bukan tulisan, tapi dalam bentuk insting gitu guys. Ngerti ya? Tapi kita tahu gitu, dikasih tahu lewat cara lain. Misalnya mereka kalau kita melakukan kesalahan, mereka marah misalnya. Nah itu kan kita tahu jadinya. Ibaratnya kita tuh jadi tahu. Nah dengan Tuhan kita kan nggak tahu Tuhan bagaimana. Ini beda ya kalau kita manusia, misalnya kita hubungan dengan teman atau bos. Kita tahu bagaimana kalau teman ini marah, kalau kita melakukan kesalahan dalam kerjaan. Jadi kita akan mencari hal itu agar hubungan teamwork ada teman kerja itu menjadi enak, menyenangkan. Juga dengan bos begitu. Nah, kalau Tuhan kan beda. Dia bukan seperti manusia yang kita tuh head to head, depan dia komunikasi 2 arah. Enggak, kita hanya komunikasi 1 arah. Jadi komunikasinya adalah
eh, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat kita gitu kan. Jadi komunikasi satu arah gitu. Nah, kita tuh nggak tahu kemauan Tuhan tuh seperti apa gitu kan. Jadi kita tuh nggak tahu bahwa kalau kita lakukan ini Tuhan tuh marah apa tidak. Nah, makanya itu hubungan dengan Tuhan tuh perlu teks semua, ya perlu. Karena dengan manusia, misalnya Anda dengan bos Anda ketemu langsung dengan bos dengan teman Anda tahu kok, Anda lihat ekspresi dia marah, senang, gembira, Anda bisa lihat. Tuhan tidak bisa Anda lihat ekspresinya. Anda betul tidak tahu ini apakah ini buat Tuhan marah atau buat dia senang, gembira atau gimana, kita nggak tahu. Makanya itu butuh diterjemahkan dalam bentuk teks. Dan itu harus detail gitu guys. Itulah namanya. Jadi Anda bayangkan Anda bekerja di suatu tempat yang tidak ada orangnya, ya. Ini semuanya tuh, gini lah gampangnya, kayak Anda tuh bekerja secara online misalnya. Online. Jadi semua itu kan hanya dalam bentuk teks. Misalnya Anda eh, hanya tahu, Anda bayangkan Anda bekerja di dunia online misalnya. Eh, Anda jualan di online. Nah, Anda kan akan Anda tahu yang namanya feedback dari konsumen. Itu kan Anda lebih detail, kan lebih enak. Anda tahu konsumennya, coba Anda bayangkan ya. Makanya ada layanan pelanggan, call center, untuk mengetahui betul apa keinginan pelanggan, apa keluhan pelanggan, apa yang tidak sukai pelanggan, apa disukai pelanggan, apa saja feedbacknya. Di hotel juga begitu misalnya kan, ada ditinggalkan itu kertas apa pengalaman pelanggan di hotel ini, apa yang dikritiknya, apa yang dipujinya gitu. Itu penting sekali, bahkan bisa lebih dari itu. Cuma kan mungkin juga diminta lebih gitu, dalam artian diminta detail kan. Orang juga udah untung dikasih kita feedback gitu kan, kita sangat bersyukur. Kalau kita kerja online tuh kita sangat bersyukur atas feedback itu, karena itu adalah eh, dia tuh tentu nggak mungkin tak paksa gitu. Dia adalah konsumen, dia mau ngasih feedbacknya udah syukur gitu kan. Kadang-kadang ada konsumen tuh yang malas kasih feedback, dia nggak peduli gitu kan. Ini Tuhan, ya Tuhan udah memberikan kita detail feedback tanpa kita perlu kita minta. Apa yang dia mau kita sudah tahu gitu, ngerti ya. Dia kasih detail kita gitu. Jadi kita tuh bisa merumuskan kebijakan, merumuskan cara hidup kita gimana supaya dia tuh yang benar, itu yang sesuai dengan dia inginkan tuh seperti itu. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan, tidak mungkin ada penyimpangan. Semua sudah didetailkan. Jadi Anda bayangkan kayak Anda bekerja, itu semua tuh sudah dikasih tulisan untuk Anda. Kalau jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu kan enak sekali. Kita tahu poin-poin, kita bisa pelajari dulu. Yang kita bisa melangkah. Jadi kita tuh siap ketika bekerja. Kita tidak akan melakukan kesalahan karena kita tahu detail apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang, jadi semuanya tuh kayak dipermudah gitu guys. Jadi kita tuh kayak Anda bayangkan lah ya, Anda tiap masuk ke pertandingan apapun itu atau masuk ke dunia apapun itu, Anda dikasihkan detail lengkapnya. Enak nggak dibandingkan nggak dikasih tahu? Tiba-tiba Anda melakukan kesalahan, Anda nggak tahu. Ya, misalnya Anda dengan teman Anda, teman kerja Anda, dia marah karena Anda tuh melanggar etika teamwork misalnya. Yang Anda sebenarnya tidak paham hal itu, bagi Anda kan beda persepsi dengan dia gitu kan. Nah, atau dengan bos misalnya, bagi kita benar, bagi bos mungkin nggak benar. Dalam termin kan kita punya ego masing-masing. Kalau bos itu misalnya kayak bisnis itu kan bos lebih tahu daripada kita. Kita pikir kenapa sih ribet begitu, padahal itu adalah demi kepentingan bisnis. Kalau tidak, bisnis mati misalnya. Kalau kita kan kepentingan kita adalah ego kita pribadi. Kita penting senang kok, kita mudah kerjanya, nggak begitu juga. Misalnya kayak kenapa kalau pelanggan itu marah, ya kita dengarkan. Kalau ego kita karena berontak, waduh ribet ini konsumen gitu kan, kita maunya kita suka-suka kita kan bisa gitu, nanti bisnis mati. Jadi intinya adalah suatu hal yang kita lakukan itu adalah tidak baik kepada orang lain. Dalam hal misalnya pekerjaan tadi, itu akan membuat membuat hubungan suatu itu menjadi tidak sejalan pada koridornya, ya. Jadi sangat menyenangkan kalau kita ngerti akan hal itu dan dikasih tahu dulu gitu.
Intinya adalah hidup itu akan lebih mudah, apapun akan lebih mudah kalau semua didetailkan, guys. Detail itu penting. Ya, bahkan ada namanya orang tuh ada tahu sekarang namanya bisnis data. Saya masuk kemana-mana ini ya, benar paham ya. Saya cerita kemana-mana ini. Kenapa data itu begitu penting? Orang sampai buat tabulasi, buat statistik segala macam, menghitung misalnya bagaimana respon konsumen, tingkat kepuasan segala macam, gitu kan? Itu penting sekali. Jadi detail itu begitu penting untuk meraih hasil. Tidak akan dapat hasil terbaik tanpa detail, gitu. Ngerti gak? Makanya ada riset. Riset itu kan adalah mendetailkan segala sesuatu. Misalnya Anda mau misalnya menciptakan meriset misalnya tentang padi unggul. Itu kan Anda membuat mendetailkan segala sesuatu. Ada banyak melakukan tes, ulang-ulang bahkan kan, sampai kayak dulu lah, misalnya kayak Topaz bisa menemukan lampu. Itu kan jutaan ribuan kali percobaan, berapa kali jutaan, kita berapa kali percobaan sampai sebenarnya berhasil. Juga ketika kedua bersaudara menciptakan pesawat pertama, itu kan banyak kali tes yang dilakukan berulang-ulang. Nah, itulah untuk mendetailkan. Mereka hitung tiap detail gitu kan. Apa saja yang bisa menyebabkan gagal, apa yang bisa menyebabkan berhasil. Kalau tidak mereka catat detail itu, mereka tidak akan sampai kepada pesawat yang dihasilkan atau lampu yang dihasilkan tadi. Jadi detail itu penting. Jadi kelihatannya remeh gitu kan, tapi penting, guys. Karena sesuatu tuh tidak akan sampai ke situ kalau tidak ada detail. Contoh kayak uang saja. Ada bayangkan ya, uang itu kalau misalnya kita mau uang 10.000, uang 10.000 ini, minta uang 10.000. Bagaimana kalau Anda dikasih sekarang ini ada uang pecahan 25, guys ya. Bagaimana kalau Anda dikasih uang kira-kira 9.975 rupiah. Anda mau pergi nih, Anda tahu misalnya harga barang di toko tuh 10.000. Nah, Anda minta kepada bapak Anda, Pak kasih uang dong 10.000 untuk beli barang di toko. Anda dikasih hanya 9.975 perak. Anda pergi ke toko, dapat nggak barangnya? Nggak dapat. Maksud saya toko yang nggak bisa nego ya, toko yang memang sudah fix 10.000. Nggak akan dikasih, karena dia maunya 10.000 gitu kan. Nah, jadi itu begitu penting. 25 perak tuh kelihatan sepele, tapi itulah peraturan. Anda tidak akan bisa beli barangnya kalau tidak ada punya 25 rupiah gitu. Jadi kita tuh yang kita nggak ngerti atau pribadi nggak ngerti adalah sesuatu yang sepele itu ya, di satu sisi itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak sepele gitu. Nanti ya. Makanya detail ini penting, guys. Ya. Kecuali kalau misalnya gini. Kalau misalnya nggak jelas. Misal gini. Kalau misalnya toko itu adalah toko yang nggak jelas, dalam artian bisa sembarang aja lah. Anda mau bawa uang berapapun, nanti Anda akan dikasih barangnya. Nah, itu baru sepele. Jadi Anda bawa uang berapapun ya, jadi misalnya Anda dikasih uang 9.975 perak rupiah, perak gitu kan, rupiah gitu kan. Anda ke toko, Anda enteng saja, nggak perlu ada susah-susah nyari 25 perak lagi. Kenapa? Karena sepele gitu kan. Bagi toko dia akan terima berapapun yang Anda kasih. Nah, beda dengan toko yang tadi. Ya, toko yang betul-betul memberikan aturan yang ketat. Harus 10.000, nggak bisa kurang 2 perak. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan itu adalah suatu hal yang mendetailkan dan dia tuh adil. Adil itu kan adalah biar orang semuanya itu, Anda pikir nanti kalau bebas toko itu orang mau berapa saja kan ada orang yang aku kerja keras nyari uang 10.000, ada yang bawa uang 100 perak pun jadi gitu. Jadi nggak adil gitu. Orang bisa dapatkan barang yang sama semuanya, tapi dengan usaha beda-beda, kan nggak adil. Ya kan? Makanya dikasih standar sama untuk semua orang agak adil. Jadi kalau Anda mendapatkan barang yang sama untuk semua orang nih, Anda sudah punya uang 10.000. Sehingga orang tua akan mendapatkan keadilan semuanya. Itulah menjadi termin Tuhan Maha Adil. Tidak adil. Jadi ketika Tuhan adil, membuat peraturan detail, yang sepele menjadi penting. Itu poinnya. Tapi ketika Tuhan tidak Maha Adil, hubungannya kayak tadi ya, kayak adil tidak adil lagi. Jadi ini luas cakupannya, guys. Ketika Tuhan itu tidak Maha Adil, dia suka-suka kasih aturan tidak didetailkan dia, manusia menjadi tidak jelas. Jadi
bagi jadi kayak aturan buang hajat nih, kalau Tuhan itu tidak adil ya jadi sepele memang, karena apa namanya, semua manusia itu bebas mau ngapain aja gitu, bebas mau ngapain aja ya. Anda mau ngapain kayak bebas itu, tapi tidak, karena Tuhan itu adil, maka dia ciptakan aturan agar semuanya melakukan hal yang sama, mengejar hal yang sama gitu ya. Tahu mereka sama kayak dia kayak sepak bola internasional dengan rekan-rekan kan, itu beda tingkat keadilannya gitu. Jadi dikasih peraturan yang sama biar jelas gitu kan kita mau ngapain gitu. Jadi ini kaitannya sekali lagi ya dengan sifat Tuhan itu adalah Maha Adil ya, dengan sehingga dia membuatkan jadi sesuatu tuh menjadi tidak sepele ketika ada di situ di pendetailan ya. Dan itu adalah berhubungan dengan sekali lagi sifat Tuhan yang adil dan tidak adil. Jadi guys, ini udah cukup panjang video guys ya. Jadi saya pun harus bekerja sebentar lagi ya di pagi ini. Jadi mungkin ini akan kita sambung di lain kali ya kalau ada waktu ya, atau mungkin sampai karena saya memang betul-betul cukup sibuk bekerja, jadi nggak begitu punya banyak waktu untuk membahas lagi, tapi saya akan usahakan lah di tengah kesibukan saya akan terus saya sampaikan logika kepada kita semua biar kita bisa belajar bersama gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.